Cari apa, Kak? Ah! Loh, kok teriak? Waduh, ada king cobra. Si Raja Ular. Jangan-jangan landak mininya kepunyaan si kakak. Aduh, gawat. Kalau dimakan king cobra gimana? Wah, pinter kamu Sob. Langsung membulat kayak bola. Informasi aja nih, duri landak mini dewasa jumlahnya mencapai 16.000 loh teman. Wah, banyak banget ya. Meski duri landak mini tidak sepanjang landak Jawa, tapi itu bukan masalah. Karena ular sekelas king cobra sekalipun nggak akan berani menyerang, apalagi memakan sobat berduri ini. Tuh, benar kan? Si Raja Ularnya sudah pergi. Teman, ayo coba tebak ini ular apa? Yap, betul sekali. Ini adalah ular jeli, atau biasa disebut juga ular koros. Ular koros tidaklah berbisa, teman. Meski piawai memanjat pohon, habitat asli ular ini sebenarnya di tanah. Aduh, kok malah ketemu king cobra yang tadi? Ya ampun, ular korosnya digigit. Terus dimakan. Wah. Makanan utama king cobra memang ular, teman. Hampir semua jenis ular, termasuk ular-ular berbisa sekalipun. Bahkan king cobra satu-satunya yang masuk ke dalam genus Ophiofagus. Ophio berarti ular, sementara fagus artinya pemakan. Pemakan ular. Ngeri abis. Nggak heran ya, dengan reputasi seperti itu, ular-ular lain akhirnya menjadi takut sama si king cobra. Jangankan ketemu langsung, dari baunya saja sudah bikin ciut, teman. Yap, kalian gak salah dengar. Bau king cobra bikin ular lain sekelas ular kobra pun ketakutan. Kok bisa? Nah, itu Kak Dina udah bawa lakban. Lakbannya kita tempel di rumput ini, dibentuk silang. Kemudian king cobranya ditaruh di tanda silang ini. Biarkan beberapa saat. Oke, sekarang gantian. Giliran ular kobra yang ditaruh di tempat yang sama. Kita lihat. Wah, kobranya jadi membeku, teman. Diam seperti batu. Wah. Usut punya usut, perilaku diam si kobra ternyata berkaitan dengan feromon king cobra, teman. Feromon adalah senyawa kimia yang dihasilkan dari tubuh si Raja Ular. Yap, si kobra mencium bau feromonnya king cobra. Akibatnya, si kobra menjadi diam ketakutan sebelum akhirnya pergi menyingkir. Teman, ular kobra itu bukan ular kaleng-kaleng, alias bukan ular sembarangan. Racun neurotoksin kobra bisa membunuh manusia kurang dari 3 jam. Aduh. Sejak kapan ada king cobra di situ? Pertemuan ini akhirnya terjadi juga. Otan ngumpet aja apa ya? Lihat tuh, si kobra mendadak diam saat king cobranya mendekat. Persis eksperimen Otan tadi ya. Astaga, kobranya digigit. Ya ampun, kobranya dimakan. Padahal Otan kira si kobranya akan memberikan perlawanan, minimal menyembur gitu. Tapi ini nggak ada perlawanan sama sekali. Saking menakutkannya kali ya. Mungkin itu pula sebabnya ular berbisa terpanjang di dunia ini dinamakan king cobra.
Meski genus dan familinya berbeda dengan si kobra. Soalnya ya itu tadi, dia suka memakan ular kobra seperti ini. Wah, luar biasa. Sebenarnya king cobra bukanlah ular dengan racun paling mematikan, teman. Predikat tersebut dipegang ular laut. Selain itu, king cobra juga bukan satu-satunya ular yang memakan ular lain. Ada king koros yang juga kanibal. Namun, hewan yang dinobatkan sebagai reptil nasional India ini menjadi yang paling ditakuti lantaran ukurannya. Yap, si raja bisa mencapai panjang 5 meter loh dan menjadikannya ular berbisa terpanjang di dunia. Nah lo, king cobra ketemu king cobra. Raja bertemu raja. Aduh, keduanya sudah mengembangkan tudungnya. Tapi mereka kayaknya saling menunggu. Sama-sama mengukur kekuatan sama lain. Waduh, gimana ini? Gak ada yang berani menyerang duluan. Sepertinya mereka sadar kalau mereka tidak kebal terhadap racun king cobra lain. Jadi, daripada mati konyol, lebih baik pergi saja. Teman di rumah, kalian tahu nggak apa yang paling ditakuti king cobra? Yap, yang jawab garangan, bener banget. Tapi ada lagi selain garangan, yaitu wewangian yang menyengat. Yuk kita buktikan. Sekarang kan king cobranya masih anteng di dalam kandang. Agen Otan Kadina bakal masukin Kamper ke dalam kandang. Kita lihat reaksi si king cobra. Wah, si king cobranya jadi nggak bisa diam, teman. Belingsatan begitu. Kelihatan banget seperti ingin keluar dari kandang. Kalau Kamper alias kapur barus yang kita ganti dengan karbol, kira-kira masih sama nggak ya reaksinya? Wah, ternyata sama saja, teman. King cobranya masih terlihat tidak nyaman, nggak mau diam. Jadi ini bisa jadi tips juga ya buat teman-teman di rumah. Kalau rumah kalian ingin terbebas dari gangguan king cobra, taruh Kamper atau karbol ke semua penjuru rumah ya. Cakep! Bisa si raja kobra mengandung neurotoksin yang sangat mematikan. Bahkan bisa membunuh seekor gajah hanya dalam waktu 1 jam saja. King cobra tersebar hampir di seluruh Asia, mulai dari Asia Tenggara, Cina Selatan, hingga India. Ngomong-ngomong soal India, kalian pasti sudah tahu dong dengan atraksi meniup suling yang bisa membuat king cobra ikut menari-nari? Apa memang betul demikian? Atau lagi-lagi ini hanya mitos lainnya dari si king cobra? Nah, untuk membuktikannya, sudah ada Dian Oraini, sang pawang king cobra yang Otan impor langsung dari Lembang, Bandung. Silakan paman, mainkan serulingnya. Lihat teman, king cobranya beneran mengikuti irama serulingnya. Wah. Duh, Otan jadi bingung. Sebenarnya king cobra beneran mengikuti irama serulingnya atau enggak sih? Biar nggak tambah bingung, Otan mau bikin uji coba sekali lagi Cuma kali ini Otan tambah pakai kaca cermin. Nah nantinya si paman Dian Orei bakal meniup seruling dari balik cermin ini. Kita lihat bagaimana reaksi si king cobra kalau serulingnya ditiup, tapi yang dia lihat justru bayangannya sendiri di cermin. Mari kita perhatikan teman.
serulingnya sudah mulai ditiup. Tuh, King Cobranya mulai beranjak dari kotaknya, teman. Kayaknya dia kebingungan deh, teman. King Cobranya cuma mematung memandangi cermin. Sob, kok malah bengong sih? Jadi jelas ya, teman, King Cobra bisa menari diiringi seruling itu hanyalah mitos. King Cobra sebenarnya tidak memiliki lubang telinga alias tuli, teman. Sobat Totan ini bergoyang karena mengikuti gerakan dari seruling. Yap, selain lewat organ Jacobson ya, King Cobra juga mengandalkan penglihatannya dan sangat awas terhadap gerakan-gerakan di sekitarnya. Begitu, teman.